Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news sentimen Bitcoin ya. Jadi udah lama banget Didi gak membahas news sentimen Bitcoin ya. Nah, kira-kira ada sentimen news apa mengenai Bitcoin? Nanti bakal kita ulas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun tetap seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di jam-jam di CoinMarketCap ya. Jadi kalau kita lihat untuk kondisi market saat ini teman ya, untuk Fear and Greed Index ya, yang mengindikasikan ketakutan dan keserakahan ini mengalami turun ya 52 teman ya, yang artinya untuk ketakutan ya banyak investor retail itu meningkat teman-teman, meskipun ini mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat untuk market last 7 day-nya memang ini merah merona teman ya, merah merona. Dan untuk level Bitcoin sendiri, induk kripto berada di level 29.351 teman. Artinya ada kenaikan sedikit lah teman ya, dalam kurun waktu 24 jam tuh kenaikannya hampir 1% ya, setengah persen lah ya, 0,66% di sini terlihat teman. Kita lihat ya beberapa market dari altcoin lainnya memang saat ini sedang mengalami minus ya rata-rata teman ya. Hanya Bitgetpraise dan Lovely Inu kemarin yang terbang tinggi ya. Jadi buat kalian yang kemarin sempat serok ya, selamat, kalian pasti udah cuan besar teman-teman. Oke, dan tetap teman ya, meskipun kalian udah cuan besar atau kalian gak cuan atau kalian hold ya, tetap kalian harus do your reset dan terus pantau mengenai project-projectnya teman ya. Oke, nah oke teman, nah kira-kira ada sentimen apa dan news apa mengenai si Bitcoin? Oke, jadi langsung kita kepoin aja. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya Didi teman ya. Ya, buat kalian yang mungkin ingin follow Twitternya Didi silahkan ya, kalau nggak ingin juga nggak apa-apa. Dimana di situ di Twitternya Didi itu Didi selalu men-tweet ya informasi terbaru mengenai sentimen cryptocurrency ya, serta isu-isu perkembangannya bagaimana ya teman. Dimana kemarin ya sempat heboh memang untuk simbol X ini ya, dimana Twitter saat ini mengubah simbol Twitter menjadi X ini teman ya, dan itu menyebabkan harga Dogecoin itu sempat ngepam, karena kita ketahui Elon Musk kan dikenal sebagai bapaknya Doge atau bisa disebut Doge Father gitu teman. Jadi ada hubungannya, dan kemarin juga seperti diinfokan di grup Telegram Didi juga bahwa ada potensi Doge terbang ya, ternyata terbang beneran gitu teman. Dan ini juga ya dikutip dari arsip Bitcoin ya teman ya. Oke, jadi di sini dia mengatakan ya, Perdana Menteri Liechtenstein ya mengatakan dia tuh terbuka untuk menginvestasikan cadangan negaranya di Bitcoin. Artinya untuk sentimen Bitcoin ya, kalau feeling Didi ke depan itu makin bagus teman. Bener-bener makin bagus ya. Adopsi global sekelas banyak perusahaan manajer aset saat ini sudah pengajuan ETF teman ya, yang ada kemungkinan ya, kan nggak hanya BlackRock aja ya, yang ada kemungkinan total itu 27 hingga 30 triliun US dollar ya, yang nantinya akan menyebabkan demand BTC ke depan ya. Jadi ini potensi banget untuk Bitcoin ke depannya, sentimennya cukup bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa kok harganya Bitcoin di situ-situ baik gitu, nggak ada bull gitu teman ya. Nah, di sini timbul pertanyaannya, apakah para whale ya masih menantikan harga tertentu untuk menyerok Bitcoin gitu teman? Dan apakah harga Bitcoin itu masih akan mengalami penurunan? Kalau menurut analisa Didi kemarin ya di live streaming ya, mungkin sebagian kalian nonton teman ya di live streaming Get.io, juga di live streaming YouTube ya, Didi mengatakan bahwa Didi menganalisa bahwa harga BTC itu kalau misalkan turun masih ada potensi ke 28.000 ya. Kalau misalkan bisa terbreakdown bisa ke 27 hingga 25.000 US dollar ya. Apa mungkin whale big demand ya untuk whale itu akan nyerok di level sekitar 24 hingga 25.000 US dollar ya untuk Bitcoin. Tapi kalau Didi analisa akan mengarah ke situ, misalkan mengalami penurunan besar. Oke. Tapi kalau misalkan bisa mempertahankan area 29 hingga 30.000 US dollar, BTC itu ada kemungkinan akan balik naik gitu teman. Nah, di sini juga dikutip ya, ini 16 jam yang lalu dikutip dari data Glassnode teman. Jadi di mana Glassnode ini teman ya, dia itu menyelidiki terus ya mengenai gerak-gerik whale teman ya, gerak-gerik kepemilikan Bitcoin lah teman ya. Katanya teman ya, dia tuh mengisolasi koin yang mengalir antara entitas whale dan bursa. Nah, akhir-akhir ini terdetek mengalami penurunan tajam ya ini teman ya. Jadi mengalami penurunan tajam
dana BTC antara entitas whale dan bursa, teman. Oke, bagan ini tuh menunjukkan bahwa saldo keseluruhan whale telah menurun sebesar 255.000 BTC sejak 30 Mei sampai sekarang ya. Jadi penurunan cukup tajam, teman ya. Dan katanya ini adalah penurunan saldo bulanan terbesar dalam sejarah, teman ya. Nah, di info sebelumnya ya yang dibahas juga mengenai analisa Glassnode ini, teman ya. Dia itu mendapatkan bahwa banyak para whale tuh mengakumulasi stablecoin. Nah, ini pertanyaannya apakah dengan info kemarin ya yang banyak whale mengakumulasi stablecoin dan data Glassnode ini yang menunjuk kepemilikan whale mengenai BTC ini menurun, apakah ada kemungkinan BTC akan mengalami penurunan dan si whale ini akan nyerok di harga bawah, teman ya. Kalau analisa Didi tadi kan BTC kalau misalkan tembus penurunan dia akan di 28, 27 hingga 25 ya. Jadi area-area situlah, teman. Apakah whale akan nyerok di posisi situ gitu, teman? Ya, kalau misalkan bener ya ada kemungkinan BTC akan bearish dulu ya sebelum mengalami kenaikan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai ke 25, teman ya. Pasti kalian kalau yang nggak kuat mental pasti banyak yang keluar-keluar ya ketika efek dari BTC mengalami penurunan itu akan sangat berdampak banget terhadap altcoin, apalagi altcoin yang masih pondasinya itu belum kuat gitu, teman ya. Pasti akan berdampak banget. Oke. Nah, di sini teman ya pada 11 jam yang lalu ya dikutip dari Wager.guru ya. Di sini Tim Draper nih adalah salah satu miliarder ya, teman. Dia itu mengatakan katanya Bitcoin akan naik di atas fiat, teman ya. Dan lebih baik dan lebih aman daripada bank pemerintahan yang mengendalikan uang gitu, teman ya. Yang dimaksud itu dolar gitu, teman. Oke. Nah, di sini teman ya, dikutip juga dari teman Origin Protocol ya. Dia itu menggambarkan komentar dari si Tim Draper ini ya, salah satu miliarder yang mengatakan bahwa Bitcoin lebih berharga lah daripada dolar dan lebih aman daripada pemerintah yang mengatur uang gitu, teman. Nah, dia tuh mengasumsikan ya, membuat gambar ya, teman ya. Jadi kalau untuk Bitcoin tuh makin tahun ya dia makin naik, kalau dolar makin turun ya. Jadi intinya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dari ekonomi ya, segi sudut pandang ekonomi di AS itu saat ini lagi suram gitu, teman ya. Dan info terakhirnya kemarin mengenai suku bunga ya yang kita perkirakan bakal naik 2 kali lipat ya. Ternyata alhamdulillah cuma naik 25 basis point sih. Nanti infonya bakal dicek, teman ya. Apa sih Bang dampaknya karena kenaikan suku bunga? Sebenarnya nggak secara langsung ya berdampak di cryptocurrency mengenai suku bunga, tapi suku bunga itu mempengaruhi ekonomi global. Dimana saat ini masa transisi dimana US dollar tuh sudah mulai menurun ya adopsinya gitu, teman. Oke, tapi di masa transisi ini masih banyak ya beberapa negara atau sebagian negara itu yang masih tergantung dengan dolar gitu, teman, untuk transaksi internasional mengenai bisnisnya gitu, teman ya. Makanya ketika AS menaikkan suku bunga yang cukup besar ya, itu akan berdampak banget terhadap perekonomian global, teman ya. Nah, ekonomi global yang kurang stabil akan berdampak ke aset-aset yang sangat beresiko tinggi seperti salah satunya cryptocurrency ya. Makanya ketika AS menaikkan suku bunga sedikit, teman ya, itu akan berdampak bagus terhadap ekonomi global dan juga akan pastinya berdampak ke kripto juga gitu, teman ya. Jadi di sini teman ya, dikutip dari Wager.guru katanya Federal Reserve atau The Fed ya diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, teman. Jadi hanya 25 basis point ya, katanya akan dinaikkan hari Rabu ya. Tapi diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point. Padahal kalau kita tahu kemarin banyak para analis atau ekonom memperkirakan kenaikan suku bunga itu 2 kali lipat, teman, 2 kali lipat. Atau 50 basis point, ternyata hanya 25 basis point. Artinya di sini untuk inflasi di AS itu cenderung menurun ya. Karena mereka hanya menaikkan 25 basis point. Kalau misalkan inflasi AS meningkat, otomatis dia akan menaikkan suku bunga lebih banyak ya untuk menekan inflasi tersebut gitu, teman. Ya. Dan di sini teman-teman ya, Jeremy Powell atau selaku ketua The Fed yaitu memperkirakan ya bahwa target 2% ya untuk inflasi di AS itu sepertinya masih lama gitu, teman ya. Ditargetkan di 2025 kalau nggak salah ya di info sebelumnya gitu, masih lama. Artinya masih ada kemungkinan kedepannya AS akan menaikkan suku bunga lagi gitu, teman ya. Ada kemungkinan. Tapi dengar-dengar sih mereka sudah mengurangi ya kenaikan suku bunganya gitu, teman ya. Oke, ya mudah-mudahan sih jangan terus-terusan menaikkan suku bunga gitu, teman ya. Oke, nantilah kalau misalkan memang dolar udah nggak kepake ya, terserah lo mau naikin suku bunga bangka, nggak ngaruh gitu, teman, terhadap ekonomi global ya. Tapi nyatanya saat ini memang masih masa transisi, artinya banyak negara yang masih ketergantungan dengan dolar. Otomatis ketika AS ya menaikkan suku bunga itu akan berdampak banget terhadap ekonomi global ya, apalagi di koin-koin yang resikonya sangat high risk, teman ya.
atau berisiko tinggi seperti cryptocurrency. Jadi cukup berdampak untuk sentimen-sentimen seperti ini. Meskipun kita saat ini nggak beracu kepada AS ya teman ya, karena saat ini ada ekonomi besar yang sudah tercipta yaitu BRICS teman ya. Oke, di sini dikutip dari Bitcoin LSG, teman ya, dimana katanya Cina ya saat ini tuh sedang mempersiapkan diri nih untuk adopsi Bitcoin ya di Hong Kong, terutama untuk kripto dan Web3, teman ya. Dan katanya dia menguji ya untuk menjadikan Hong Kong itu sebagai pusat global cryptocurrency. Ini dikutip oleh para ahli katanya teman, dikutip dari Bitcoin LSG. Oke, jadi memang potensi Hong Kong itu cukup besar ya untuk dunia kripto, karena di Hong Kong itu cukup welcome dan jelas peraturannya daripada AS. Ya intinya seperti itu. Dan ini sudah dibahas ya di video di sebelumnya teman. Nah, nggak hanya Hong Kong teman ya, kemarin tuh CZ Binance sempat ke Jepang, dan dimana pihak Jepang ya benar-benar mensupport cryptocurrency nih. Bahkan mengadakan pendekatan mengenai cryptocurrency gitu. Jadi hal ini cukup bagus ya. Ini dikutip 26 Juli oleh Binance. Katanya Jepang adalah pemimpin unggulan untuk lingkungan regulasi Web3 ya. Sebelumnya hari ini CZ Binance hampir membahas konferensi WebX ya di Jepang, mengakui pendekatan yang jelas negara terhadap industri. Artinya industri kripto di Jepang itu cukup good teman ya, untuk peraturan ya, serta pendekatan pemerintah terhadap kripto sendiri itu cukup bagus banget teman. Oke, dan ini sangat positif banget sebenarnya sentimen untuk cryptocurrency saat ini teman ya. Oke, meskipun kita lihat harga Indo kripto saat ini mengalami penurunan. Oke, nah ini ya CZ Binance bahkan mengutip Binance ya dengan bendera Jepang teman. Oke, nah oke. Jadi di sini dikutip dari data Glassnode ya, dimana Glassnode ini lagi-lagi melakukan riset teman ya, riset mengkelompokkan ya usia aktif terakhir pasokan Bitcoin ya dengan holder gitu teman ya, holding BTC. Oke, jadi sebelumnya teman ya, katanya ini menunjukkan bahwa holding adalah dinamika utama di semua subbagian dari kelompok pemegang jangka panjang. Ya, jadi artinya di sini Glassnode tuh meneliti mengenai holder jangka panjang untuk Bitcoin. Oke, dimana di sini garis biru ya aktif lebih dari 5 tahun, yang hijau itu aktif lebih dari 3 tahun, oranye aktif lebih 2 tahun, yang merah aktif lebih dari 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Oke, di sini menunjukkan teman ya bahwa untuk holding lama teman ya ini hanya 29% untuk data kenaikannya. Dan kalian bisa lihat ya untuk holding baru itu 69% cuy ya. Nih yang merah ini teman ya. Artinya apa? Artinya makin kesini adopsi dari cryptocurrency atau Bitcoin itu semakin besar ya. Jadi potensi Bitcoin ke depannya ketika nanti halving tiba ya, atau masa halving tiba itu cukup besar ledakannya. Itu dirasa gitu teman ya. Oke, tapi tetap kalian wajib do your riset mengenai hal ini teman. Nah oke, jadi itu tadi teman ya beberapa sentimen mengenai cryptocurrency ya, terutama bagi induk kripto teman ya, yang sudah dibahas teman-teman. Oke, so melihat dari perkembangan news ini, apakah kalian tetap bullish untuk cryptocurrency saat ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman. Oke, namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya memberikan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.